Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi dengan Pak Saud dan juga Bang Sugiat melalui sambungan Zoom. Saya ingin ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, kita ingin berbicara realnya, kasus realnya. Hari ini kemudian yang sedang ramai adalah soal sidang vonis Harvey Muiz. Merugikan negara disebutkan oleh hakim 300 triliun rupiah, tapi toh divonis 6,5 tahun penjara, kemudian 1 miliar untuk dendanya dan 210 miliar untuk uang pengganti atau subsidiar 2 tahun penjara. Apakah ini sebagai salah satu kasus yang mencerminkan bahwa ini adalah vonis yang cukup rendah gitu, Bang Saud? Ya, jadi pertama memang yang perlu kita analisis adalah tadi yang paling penting adalah di sini due process of law-nya udah jalan. Itu yang paling penting? Yes. Sampai bisa ketemu angka 300. Ya. Itu kan mereka ngitung tuh. Banyak cara itu menghitung kerusakan lingkungannya. Angka 300 itu kan dihitung dari situ. Dia udah ngambil berapa. Ada model penghitungannya. Nah yang jelas itulah due process of law-nya. Sekarang pertanyaannya, kalau due process of law itu mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Sampai nanti putusannya kita nggak tahu inkrah atau gimana ini ya. Nah, itu proses itu yang kita harus hargai. Nggak bisa tiba-tiba sebelum masuk pengadilan, kemudian kita mengatakan di tengah jalan, panggil dia, lu kembaliin, lu selesai lo. Pokoknya lu boleh pulang ke rumah gitu. Itu nggak boleh, kan gitu. Oleh sebab itu makanya disebutnya, yang saya sebutkan tadi, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang jaksa bisa memberikan tuntutan pasal berapa, dengan hukuman berapa, kan biasanya range maksimal berapa gitu ya, sampai kemudian hakim juga setuju dengan sependapat dengan putusan dia gitu ya. Nah, itu yang sering memang terjadi di kita, yang disebutnya disparitas putusan. Ada beberapa untuk kasus yang sama, kasus yang beda, atau kerugian yang cukup besar, memang ada yang berada di bawah atau di atas gitu. Tapi biasanya selalu, kalau dia suap, yang memberi itu biasanya setengah dari yang menerima. Kalau dia 4 tahun, yang menerima, yang memberi 2 tahun. Biasanya yang lebih ringan. Karena biasanya yang beri ini kan berada dalam tekanan. Nah, dalam hal kerugian negara seperti ini, nah kemudian itu maksimalnya 20 tahun atau seumur hidup. Nah, itu jaksa yang melihat apakah dia kooperatif dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana jaksa bisa melihat kan ada banyak hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Nah, kalau kemudian hakim juga melihat visi yang sama, bisa juga dalam beberapa case malah dilipat duakan oleh dia, oleh hakim, ya itu kita nggak bisa campur tangan di situ. Tetapi menarik bagi kita adalah ketika kemudian kalau proses penuntutan ini dilakukan dengan transparan, dengan terbuka, di depan publik. Ini kan di depan publik, kita bisa melihat dia menyesal, dia nggak tahu, saya sebenarnya dieksploitasi oleh orang lain. Sehingga kita bisa lihat bagi orang-orang yang ingin tahu kasusnya, bisa memastikan, oh dia ini sebenarnya diperintah-perintah rupanya dia ini. Dia sebenarnya nggak ngerti ini, cuman dieksploitasi dan seterusnya. Itulah perlunya proses persidangan yang terbuka itu tadi. Sehingga kita bisa memastikan pre-trial itu terjadi. Kan tujuan dari hukum itu kan kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu itu berada di tempat yang tidak transparan. Makanya harus terbuka dianya. Jadi kata-kata lagi-lagi, kata-kata presiden yang katakan itu diam-diam itu mungkin tidak berisik lah. Kita anggap tidak berisik. Karena kalau diam-diam dalam pengertian tidak melalui due process of law, apalagi dengan diselimuti ada abolisi, amnesti, itu logikanya salah. Logika berpikirnya salah. Nanti biarkan aja seperti ini, pengadilan yang memutuskan, walaupun ini kadang melukai perasaan masyarakat, lingkungannya rusak loh. Berapa yang meninggal itu di bekas-bekas tambang itu, ya kan? Itu banyak lagi persoalan di situ. Nah, itu sisi lain pencegahannya. Ya kalau begitu, kalau Anda memang ini biaya reklamasinya seperti apa, sehingga kemudian habis menggali ditutupin lagi. Nah, itu sisi pencegahan, sisi lain. Yang menurut saya ini yang kompleksitas ini yang harus kita pahami. Sama dengan tadi disebutkan ada satu areal perkebunan yang sudah diinkrah tapi nggak putus-putus. Setiap mau dimasukin ke sana pegawainya dikerahkan semuanya gitu. Kok kita kalah sama preman ya? Dalam pikiran saya begitu kan? Iya, waktu mau disita tuh selalu begitu. Orang nggak berani masuk. Padahal itu udah inkrah, itu harus dikembalikan ke negara karena itu hutan lindung gitu misalnya. Nah, ini yang saya bilang yang kita harus masuk ke detail-detail. Saya minta Pak Prabowo mulai masuk ke detail-detail itu.
siapa nih yang nggak kerja? Masa lu ngusir preman aja nggak bisa sih? Itu udah jelas bahwa itu harus diserahkan ke negara. Nah, detail-detail itu yang penting, Mbak. Oke. Ya. Saya ingin kembali ke Bang Sugiat. Tadi ada pertanyaan saya sebelum jeda belum sempat dijawab karena koneksi yang buruk. Bang, di segmen sebelumnya saya tanyakan soal Undang-Undang Tipikor. Dari DPR sebetulnya bagaimana memastikan, Bang, agar wacana atau usulan ini memaafkan koruptor ini kemudian tidak berbenturan dengan Undang-Undang Tipikor? Ya, saya pikir ada beberapa undang-undang yang itu bisa digunakan untuk memfasilitasi pengembalian kerugian negara. Undang-Undang nomor 15 tahun 2024 misalnya terkait dengan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi jangan sampai juga tidak ada peraturan yang mengatur terkait ini. Misalnya dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa ketika ada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan, ada kerugian negara dalam satu proyek atau dalam satu peristiwa, si pelaku kejahatan korupsi itu diberi waktu oleh Badan Pemeriksa Keuangan 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Dan dalam undang-undang tersebut juga diatur ketika 60 hari mereka mengembalikan, maka secara administrasi persoalan tersebut tuntas. Tidak bisa dibawa ke ranah hukum lagi, Bang Saud. Kan? Ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, terkait dengan bagaimana misalnya kalau sudah masuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan, bahkan mungkin sudah vonis. Undang-undang Tipikor juga ada memberi peluang. Misalnya pasal 4 Undang-Undang Tipikor mengatakan bahwa ketika si pelaku korupsi itu mengembalikan kerugian negara yang sudah diputuskan oleh pengadilan, mungkin tidak gerasi, amnesti atau abolisi, tapi meringankan hukuman. Meringankan hukuman. Apakah mendapat remisi dan lain sebagainya. Itu yang saya pikir sekali lagi bahwa semangat yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah pertama warning. Ini kita kasih waktu berapa bulan para pelaku korupsi. Ya kalau sudah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan, sudah dikasih tahu, kembalikan. Atau katakanlah sudah dalam proses penyidikan, mungkin belum vonis, kembalikan. Kita akan lakukan mekanisme hukum bagaimana memberi keringanan terkait dengan proses tersebut. Saya pikir itu, dan saya pikir angkanya, kenapa Pak Prabowo mengatensi ini? Karena memang mungkin angkanya sangat besar yang itu bisa digunakan oleh masyarakat kita. Oke, Sekali Bang lagi Sugiat, saya katakan proses ini sudah pernah kita lakukan. Misalnya, halo, Bang Sugiat, memaafkan berarti mengampuni atau gimana nih maksudnya? Ya memaaf, bisa saja sudah dilakukan. Saya sekali lagi mengatakan ketika dalam proses Badan Pemeriksa Keuangan sudah dikembalikan, tidak dilanjutkan prosesnya, Mbak. Kan? Ketika sudah proses penyidikan, ya kembalikan negara, diringankan vonisnya. Dan sebetulnya kita sudah melakukan ini, Mbak, saya lanjutkan. Kita sudah melakukan ini di periode sebelumnya dengan judul mekanisme tax amnesty. Tax amnesty itu kan bagaimana pengemplang pajak yang itu sesungguhnya pelaku kejahatan korupsi pajak, ketika mereka melaporkan asetnya, mereka disampaikan wajib pajaknya dan ada keringanan dari negara. Oke lah, nggak apa-apa yang sebelum-sebelumnya angkanya segini, tapi dibayar yang sudah diputuskan oleh negara. Nah, itu bagian dari bagaimana pelaku korupsi pajak itu bisa mengembalikan seharusnya menjadi milik negara. Baik, saya kembali ke Pak Saud terakhir, waktu kita sangat terbatas, kita harus tutup. Jika memang kemudian ini tidak diberlakukan atau diberlakukan, dua case, kalau misalnya tidak diberlakukan, ada alternatif lain tidak yang bisa dilakukan? Kemudian kalau dilakukan, bagaimana memastikan transparansinya? Ya, itu yang paling utama sebenarnya. Ada nggak peraturan yang bisa kita gunakan? Tadi kan disebut ada peraturan mengembalikan. Nah, undang-undang yang menyangkut tindak pidana korupsi dengan undang-undang administrasi negara itu sesuatu yang berbeda. Itu biasa di level BPK itu mereka mengaudit, lo kembaliin ya karena dia lengah atau gimana, atau dia punya potensi, itu beda lagi gitu. Sehingga kita makanya di pasal 2 aja kita sangat hati-hati pasal 2 itu jelas loh. Pasal 2, pasal 3 itu udah jelas gitu. Tapi ketika nggak ada kickback, itu jaksa aja kadang-kadang mikir nih. Ya kan? Ambil aja kasus Bank Senturi umpamanya. Itu sejumlah nama itu disebut itu. Tapi nggak ada kickbacknya. Tapi itu sebenarnya harus dijelaskan dulu ke publik. Sampai ada putusan pengadilan. Jadi jangan membiasakan, kalau kita yakin isunya isu korupsi, selesaikan dengan hukum tindak pidana korupsi. Kalau kasusnya hanya administrasi negara, selesaikan administrasi negara. Yang tadi mengembalikan, salah wewenang, dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya, kita harus melihat ini secara kompleks. Itu yang disebutnya sebagai good corporate governance. Anda memimpin dengan baik,
Itu kalau yang disebutnya sebagai transparan. Anda harus terbuka dan tidak konflik kepentingan. Ya. Jadi sekali lagi pemberantasan korupsi yang kita sebut ke depan itu adalah bagaimana tadi kita sudah sebutkan ada banyak variabel yang sangat kompleks. Tadi kan putusan hakim itu, dia kenapa kasih putusan sekian tahun, Ya. jaksa kenapa menuntutnya sekian. Itu kan nanti ada yang disebut sebagai evaluasi dan seterusnya. Ini yang menurut saya ada banyak detail-detail yang harus kita masuk. Detail-detail itu selama ini 10 tahun ini nggak masuk gitu. Nggak masuk detail-detailnya, sangat ngambang aja gitu. Baik. Ya. Maaf saya potong, kita harus Ya. tutup. Pak Saud Situmorang, terima kasih. Mantan pimpinan KPK sudah hadir di NTV Prime hari ini. Kemudian Bang Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR. Bang Sugiat, terima kasih banyak sudah hadir di NTV Prime hari ini dan berdialog memberikan pandangan dari sisi DPR. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Dan pemirsa, demikian NTV Prime hari ini. Saya Patricia Mapalie mewakili rekan Doni di Kaiser dan seluruh rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.